Waduh, ikanku pada mati satu persatu, teman-teman. Bagaimana ini? Apakah penyebabnya? Ini sudah terjadi sekitar 4 harian, teman-teman. Mati satu persatu. Dan saya coba analisa, ternyata kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut. Yuk kita bahas, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama saya di Alfam Nigapi. Pada konten kali ini kita mau bahas ini, teman-teman. Ikan yang dimana buat refreshing saya, ikan ribon-ribon doang, ribon-ribon saja lah, kok pada mati persatu. Mati satu persatu dalam 4 hari ini, teman-teman. Nah, ini masih ada yang gedek. Sebelum saya bahas, saya mau pantau yang diorder sambil kasih makan, teman-teman. Lama nggak bikin konten. Kemarin banyak beberapa kegiatan yang nggak bisa saya tinggal, teman-teman. Jadi ya tetap kasih makan sih sebetulnya. Bisa saja saya tetap buat konten, cuma ya cuma sekedar kasih makan aja jadinya kontennya, seandainya saya mau bikin konten. Ini Black Musko. Lah, untuk kasus kali ini, teman-teman, saya nggak bisa menyalahkan musim, teman-teman, karena ikan yang diorder itu senantiasa suwehat lah, kok yang bermasalah yang di indoor, teman-teman. Jadi saya nggak bisa salahkan musim ini untuk kali ini, karena memang bukan musim yang menjadi masalah. Alhamdulillah. Wahing lah, ada beberapa kemungkinan ini burayak-burayak. Oh, makan pelet pun doyan dan lahap, teman-teman. Ini juga sudah menunggu pelet. Kita remukin tuh pada makan. Jadi nggak ada alasan pakai pelet katanya ini dan itu, nggak ada alasan, teman-teman. Nyatanya tetap doyan tuh di tempat saya. Loh, makan juga. Ada 2 kabar sih di hari ini, teman-teman. Ada kabar baiknya, yakni blue koi kita beranak. Nah, kabar buruknya yaitu tadi, kan kita ada yang mati satu persatu itu dalam 4 hari. Saya ceritakan sedikit. Sebelum kejadian tersebut itu saya ada beberapa analisa dan beberapa penanganan yang ternyata tidak mengatasi ikan tersebut. Akhirnya ya intinya nggak bisa sembuh lah, tetap mati satu persatu. Awalnya analisa saya itu kan di situ saya mencampurkan beberapa ikan, ya kan. Nanti sambil saya perjelas ini, saya sambil kasih makan sedikit, saya kasih cerita sebelum terjadinya ikan mati satu persatu itu gimana. Nah, sebelumnya intinya saya sudah menganalisa beberapa kejadian atau beberapa kemungkinan kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Nah, ini ada ikan mati mendadak ini. Kenapa saya bilang mati mendadak ya, karena kemarin saya sempat lihat ikannya juga aman-aman semua sih. Nah, ini mendadak sekali. Oh, kelihatan yang lain juga berenangnya aman, nggak gedek dan doyan makan. Makanya saya bilangnya mati mendadak. Ya terkadang memang juga terjadi yang seperti itu. Kalau yang di indoor tadi yang sudah saya
infokan di awal tadi, awal video, itu beda kejadiannya, bukan mati mendadak teman-teman. Memang ada yang terjadi sebelum mereka mati ya, ada gedek-gedeknya juga, ada white spotnya, ada jamurnya, seperti itu. Nah itu media kan baru teman-teman. Media tersebut kan saya kuras total. Media yang di akuarium tadi di awal video itu kan saya kuras bener-bener total. Nah ini albino koi red ear buraya, doyan juga toh walaupun pelet. Nah saya lanjutkan, medianya kan baru, saya kuras total, saya bersihkan juga filter-filternya, batu apungnya, batu zeolitnya, terus akhirnya saya kira, singkat cerita, dengan saya sudah kuras total, saya anggap itu bersih, saya isi air lah ya. Dan setelah saya isi air, itu tempat saya filtrasi selama berapa waktu ya, lama kok, 3 harian. Saya pencet pompanya, saya biarkan nggak saya isi ikan itu selama 3 harian. Nah di situ baru saya isi ikan, dari situ baru saya isi ikan. Nah ikannya itu kan dari beberapa tempat atau dari beberapa media, saya kan mencampurkan ikan berbagai jenis lah intinya, otomatis dari beberapa media dong. Nah selama 5 harian aman teman-teman. Baru berikutnya ada gejala, entah itu jamur atau white spot, itu ada di sana. Yang awalnya saya kiranya itu saya mengira yang terjadi pada media akuarium besar itu adalah gagalnya adaptasi, atau saya memasukkan ikan yang kemungkinan sakit. Nah itu juga bisa sih menjadi alasan kenapa mereka akhirnya mati satu persatu. Cuma nggak seberapa kuat alasan tersebut, karena kenapa, saya kan ngecek kan benar-benar setiap hari kan, ngecek ikan itu setiap hari. Nah selama saya cek itu pasti ikan yang gede kan saya ambil untuk saya obati. Lah pas saya ambil dan saya obati itu ikan tetap mati satu persatu teman-teman. Nah ini mau saya bahas lebih detail ya. Habis saya kasih makan ini, sudah saya kasih makan, kita balik ke indoor untuk bahas ikan tersebut. Nah jadi dari keseluruhan media saya yang sangat saya tangisi atau yang sangat saya keluhkan itu ya ini tadi teman-teman. Kita kesini ya. Kita ceritakan nih total keseluruhan. Jadi ini masih ada yang gedek sekitar 2 atau 3, coba saya biarkan. Nah saya lanjutkan cerita yang tadi ya. Jadi setiap yang gedek, setiap yang menunjukkan kalau dia punya gejala sakit itu saya ambil, tapi ternyata tetap, bahkan yang benar-benar mau sakit kelihatan kan, dari renangnya itu kelihatan. Yang mau sakit itu saya ambil, saya obati, sembuh, saya masukkan lagi, sakit lagi. Yang artinya bisa disimpulkan sepertinya ini sudah terkontaminasi. Sekian banyak atau sekian besar akuarium ini sudah terkontaminasi. Dan saya simpulkan, saya putuskan bahwa ternyata kemungkinan paling tepatnya adalah ketika saya kuras ini sebelum saya kuras total kan isinya ikan koki teman-teman.
ikan koki yang besar-besar ini. Nah, ikan ini, terus tuh koki itu yang besar itu di sebelah pompa, nggak kelihatan ya. Nah itu ada sebelah pompa itu besar tuh, tiga kok, ada tiga ikan yang besar. Satu ini besar, ini kayak jagung bakar, nggak kelihatan ya. Nah itu dua, terus satunya mana ya, satunya rancu, nggak kelihatan. Intinya awalnya di sini ada banyak ikan besar teman-teman, ikan koki yang besar-besar itu pada mati satu persatu, dan banyak jamurnya di badan. Lalu saya kuras total, ikan yang sakit tadi itu saya pindah ke sini, alhamdulillah sembuh, bukan malah menularkan ke yang lain. Jadi sembuh dia tanpa saya pisah ke media baru untuk penyembuhan, bukan. Jadi langsung saya kasih ke sini untuk saya pindah, seperti itulah. Akhirnya sembuh mereka. Nah yang ini saya kuras total toh, melihat yang ini dari ikan yang sakit saya taruh media baru itu sembuh, ya saya kira intinya dengan saya kuras total tanpa, nah ini mungkin kesalahan saya, tanpa menguras atau menggosok pipa-pipa yang ada di sini. Ini kan soalnya agak sulit kan, dan saya sengaja seperti itu, toh nanti saya mau endapkan atau mau saya filtrasi selama 3 hari penuh sampai mungkin tercipta ekosistemnya tersendiri dari air tersebut, nggak saya masukkan ikan. Lah tapi waktu itu tak kasih ikan, setelah 3 hari tetap tak kasih ikan, nggak taunya selang 5 hari itu terjadi ikan sakit dan lain-lain sampai sekarang ini. Yang saya yakini kemungkinan yang terjadi ya kontaminasi bakteri buruk atau kuman-kuman atau penyebab jamur itu masih ada di selang ini, pompa ini. Kemungkinan paling tepatnya menurut saya ini teman-teman ya, kalau ada yang keliru bisa dikoreksi oleh teman-teman. Soalnya media sudah benar-benar saya kuras dan sangat jarang banget, bahkan saya mengiranya itu hampir mustahil sebetulnya media sebesar ini dengan ikan gapi yang kecil-kecil itu bisa menciptakan penyakit yang sedemikian rupa, hampir mustahil. Karena kenapa saya bilang hampir mustahil, saya kan pernah pelihara ini yang di sini nih, gapi sampai usianya 2 tahun, hampir 2 tahun itu. Nah itu gapi itu sampai sebesar itu usianya hampir 2 tahun teman-teman. Nah, itu gak pernah sakit sama sekali. Intinya dengan media besar itu kalau airnya sekalinya bagus, mustahil media sebesar ini ketika datang bakteri-bakteri jahat yang sedikit itu pasti mereka malah yang kalah gitu. Nah kok ini ternyata bisa dikatakan penyebab jamur, bakteri penyebab jamurnya itu termasuk malah berkembang dan banyak, makanya ikan-ikan malah lebih sakit, lebih banyak yang sakit dan terus menerus sakit seperti itu. Akhirnya saya simpulkan udah pasti karena selangnya ini. Nah ini saya mau penanganan terakhir, saya kasih garam ikan, intinya saya mau bunuh semua bakterinya. Saya kasih garam ikan dan Methylene Blue, makanya ini warna airnya sedikit membiru, dan coba saya biarkan ikan yang sakit itu tadi nggak saya angkat. Nah seperti itu. Mana tahu bisa membunuh bakteri yang sedang ada di ikan yang sakit itu, dan juga lebih-lebih keinginan utama saya ya membasmi bakteri keseluruhan yang ada di air ini tanpa terkecuali. Walaupun sebenarnya bakteri baiknya juga ikut terbunuh sebetulnya teman-teman, tapi karena melihat ikan selalu jamuran otomatis pasti
bakteri buruknya yang lebih dominan di sini. Dengan ditandai ikannya selalu sakit, selalu terjadi sakit ikan di sini. Saya nggak mau ngambil yang sakit karena sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Saya pindah ke wadah ini, wadah hijau itu banyak, kemarin ada 5 atau 6. Wong saya mau bikin konten, sebetulnya mau bikin konten ikan banci itu teman-teman, yang bodinya itu betina tapi kelaminnya jantan itu. Nah, saya belum sempat buat konten kok mati kan. Ya sudah, akhirnya saya bikin kontennya tentang media ini yang sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Nah, ini sedang saya basmi dengan Matelin Blue dan garam ikan. Harapan saya yaitu tadi, semoga bisa lekas membaik. Jadi yang ada di selang-selang itu otomatis kan tersirkulasi ini air, semua air intinya sudah saya obati. Kemungkinan besar sih insya Allah bisa sembuh. Harapan saya juga seperti itu, semoga saja. Dan berbagai jenis yang sakit dan mati kemarin, nggak hanya melulu ikan apa gitu yang mati, cuma yang sangat cepat banget matinya kemarin itu ikan jenis redless teman-teman, yang dimana mulai kecil sampai besar itu bisa saya katakan nggak pernah sakit. Nah kok saya taruh sini sakit, ya sudah, akhirnya redless nggak ada sisa teman-teman. Redless semua kemarin, hampir semua yang mati itu, bukan hampir semua sih, memang semua jenis redlessnya mati semua. Terus beberapa jenis lain kayak ya itu ikan yang banci yang saya ceritakan, bodinya betina tapi kelaminnya lancip seperti itu. Nah, ini penanganan terakhir. Nah, kalau menurut teman-teman dari cerita saya tadi, benar enggak yang saya analisakan? Bukan berarti saya nggak yakin, karena hal yang seperti ini baru kali pertama di saya. Nah, karena ada ikan koki yang keseluruhan jamuran, saya kuras total ikannya, saya pindah ke sini lah. Ikan koki aja yang konon katanya juga ikan yang termasuk rentan, itu saya kumpulkan ke sini, bukan yang lain yang sakit, malah dia yang sembuh. Lah kok ikan ini padahal saya sudah kuras total, airnya baru, air filtrasi juga, bukan air yang full kaporit. Memang saya sudah filtrasi, dan saya ketika ganti air kan sekarang nggak pakai ngendap-ngendapkan. Lah itu sudah airnya baru, saya filtrasi juga, saya pompa nyalakan 3 hari. Lah kok 5 hari kemudian saya kasih ikan, maksudnya saya kasih ikan 5 hari kemudian mati satu persatu. Nah tapi mati satu persatunya tuh mereka doyan makan teman-teman, yang membuat saya juga agaknya bingung. Walaupun mereka sakit tuh, di sini ada yang gedek gitu, saya kasih makan tuh mau doyan makan. Wah lebih bingung lagi saya seperti itu. Kalau ini sih sebagian yang kelihatan gedek, kemarin berapa 4 hari yang lalu itu yang gedek banyak, tapi gedek-gedeknya mereka ya mungkin tapi terpancing sama yang belum sakit itu pada aktif untuk makan mungkin, jadi yang gedek tetap ngikut makan. Ya seperti itulah teman-teman keluh kesah saya, susah senangnya saya dalam memelihara gapi. Mungkin teman-teman yang melihat video-video saya short atau konten-konten saya di story dan lain-lain, kelihatannya enak-enak aja ya, bagus-bagus aja ya ikan. Ya sebetulnya mah nggak seperti itu teman-teman, di balik layar mah ada aja yang terjadi yang seperti ini juga. Nah untungnya ini sekedar ikan koleksi saya saja, jadi aman lah seperti itu. Koleksi saya saja, atau kalau ada teman-teman yang mau ya silahkan saja sebetulnya, cuma ya historinya pasti saya ceritakan juga seperti itu. Ya mungkin itu saja teman-teman, akhirnya memang ini saya obati total, semoga saja bisa sembuh. Kita lihat saja ke depannya
setelah saya kasih obat biru dan garam ikan. Garam ikannya 2 genggam tadi, 2 genggam, terus Matelin Blue-nya sekitar 50 tetes, karena untuk mengobati juga harus lebih pekat dari sekedar maintenance. Tapi saya kalau maintenance memang nggak pernah pakai daily, nggak pernah pakai obat biru daily, ya saya biarkan saja, airnya nggak saya apa-apain. Selalu saya pakai Matelin Blue itu hanya untuk ketika ngirim ikan dan ketika ngobati ikan, seperti itu. Ya mungkin itu saja teman-teman pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang perlu diluruskan atau perlu tambahan penjelasan dari kejadian yang saya alami, bisa dibantu komentar di kolom komentar teman-teman, karena saya sebetulnya sejatinya pun masih sangat dan tetap belajar. Bagaimanapun, dimanapun, sampai kapanpun, saya masih tetap belajar, dan saya masih senantiasa menerima berbagai masukan dari teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah simak video saya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.